Shalom, selamat malam saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan lagi untuk membahas makna Bukit Sion ya. Kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur Tuhan untuk sepanjang hari ini Kau terus menyertai kami, memelihara kami, menyelamatkan kami, menjaga kami, memimpin kami. Kau selalu menolong kami Tuhan, dan Kau selalu memberikan kami Tuhan napas kehidupan, keselamatan, berikan kami kekuatan, perlindungan, kesehatan, kesembuhan, dan Kau juga memberikan kami Tuhan hikmat, roh Tuhan, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengetahuan, dan roh takut akan Tuhan. Kami juga diberikan oleh Allah Roh Kudus seluruh pengkapatan senjata Allah. Kami bersyukur Tuhan, tudung perlindungan darah anak domba Allah selalu menundungi kami dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Pada malam hari ini Tuhan, kami mengundang Allah Roh Kudus untuk mengajari kami Tuhan sebagai guru agung kami, sehingga kami mengerti makna Bukit Sion pada malam hari ini. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menyaksikan program ini, diberkati dengan berkat yang dari surga, dari tata kasih karunia Allah. Terima kasih Tuhan atas belas kasihan-Mu, kasih karunia-Mu, kasih setia-Mu, dan damai sejahtera-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas makna Bukit Sion ya, yang ke-23. Makna Bukit Sion yang ke-23 adalah Sion adalah tempat kesembuhan ilahi. Jadi Sion adalah tempat kesembuhan ilahi. Kita buka firman Tuhan di Yesaya 33 ayat 24. Yesaya 33 ayat 24. Yesaya 33 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, "Aku sakit," dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. Saya ulangi, tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, "Aku sakit," dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. Jadi di sini, Yesaya 33 ini perikopnya adalah Tuhan adalah penolong dan raja di Sion. Jadi Tuhan adalah penolong dan raja di Sion. Tuhan adalah seorang raja, dia seorang raja di atas segala raja, raja di Sion. Dan dia juga menolong kita, yang orang-orang Sionnya. Pasti itu menolong kita. Makanya dikatakan ayat 24, tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, "Aku sakit," dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. Karena kalaupun sudah ada gejala sakit, Tuhan langsung menolong. Ketika orang-orang sudah bersuruh kepada Tuhan, "Tolong sembuhkan aku," Tuhan langsung tolong. Ya Tuhan, gitu. Bukan hanya sakitnya saja disembuhkan, tapi kesalahannya juga diampuni. Bahagia ya kalau kita diampuni kesalahan kita. Kita manusia yang sudah pernah jatuh dalam dosa. Dan kita percaya 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mengampuni segala kesalahan kita. Yaitu adalah Yesus Kristus. Jadi kasih pengampunan kuasa darah anak domba Allah dari Yesus Kristus menyucikan kita dari segala dosa dan segala kita. Dan itulah syarat kesembuhan. Ya. Orang kalau mau sembuh itu harus mengakui segala dosa dan kesalahan. Ya, karena dosa dan kesalahan itu yang kita perbuat itu, ya, itu bisa menjadi celah sakit penyakit masuk. Makanya kita bisa minta ampun sama Tuhan dengan firman Tuhan tadi 1 Yohanes 1 ayat 9. Karena jaminan firman Tuhan itu kita akan diampuni segala dosa kita dan disucikan dari segala kejahatan kita. Artinya dari Yesus Kristus menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Ada amin, haleluya. Jadi dibasuh dari ujung rambut ujung kaki dengan darah anak domba Allah dari Yesus Kristus Tuhan. Ya, kita buka di Mazmur 103 ayat 3. Mazmur 103 ayat 3. Ini firman kesembuhan ya, kebanyakan nanti kita kupas. Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Saya ulangi Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi
Yang di duluan adalah diampuni segala kesalahan kita. Diampuni, tidak ada hukuman. Semuanya sudah diampuni. Ini firman Tuhan yang sangat luar biasa, berkuasa. Dia yang mengampuni segala kesalahan. Makanya kita datang kepada Tuhan minta ampun. Yang berikutnya, yang menyembuhkan segala penyakit kita. Segala penyakit kita. Yang dulu pernah kita sakit, dulu kan sudah diampuni Tuhan. Sudah disembuhkan oleh Tuhan. Makanya kita jangan berbuat dosa lagi. Jangan melakukan kesalahan-kesalahan lagi. Hiduplah dalam kekudusan Tuhan. Hiduplah dalam takut akan Tuhan. Hiduplah dalam melakukan perintah-perintah Tuhan dan ketetapan-ketetapannya, keputusan-keputusannya. Ya, jangan melanggar hukum-hukumnya. Ya. Jadi kalau kita sudah diampuni segala kesalahan kita, kita juga disembuhkan segala penyakit kita. Jadi segala penyakit yang pernah terdaftar di bumi ini atau yang belum terdaftar disembuhkan oleh Tuhan melalui darah anak domba Allah, yaitu darah Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, kamu telah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24b. Ya. Di situ kita melihat ada kesembuhan, bilur Tuhan Yesus. Makanya kalau kita mau doa kesembuhan, bilang begini ya, bilur Tuhan Yesus menyembuhkan, sebutkan sakit Bapak Ibu. Kuasa darah Yesus Kristus membasuh tubuh jiwa rohku. Segala roh penyakit aku patahkan, hancurkan kuasanya dengan darah anak Allah dan Yesus Tuhan. Jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Gitu ya. Doa seperti itu. Kita buka lagi di Keluaran 15 ayat 26 ya. Ini syarat bangsa Israel kalau mau sembuh ya. Keluaran 15 ayat 26. Saya bacakan ya. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan kau. Ya, saya ulangi ya. Keluaran 15 ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Nah, disinilah tugas Tuhan menyembuhkan ya. Dia senang untuk anak-anaknya disembuhkan sama Tuhan. Karena dia tidak mau Tuhan anak-anaknya menderita sakit penyakit. Tapi harus ada syaratnya. Jika kita mendengar suara Tuhan ya, memasang telinga kita kepada perintah-perintahnya, ya, tetap mengikuti segala perintah-perintahnya juga, ketetapan-ketetapannya, maka Tuhan berjanji, aku tidak akan menimpa penyakit apapun yang kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau, Jehovah Rafa. Ya, penting ini kita tuh fokus sama Tuhan, fokus sama perintah-perintah Tuhan, fokus sama suara Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu semakin melekat, semakin dekat sama Tuhan, itu pasti bisa punya kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Ya, karena tiap hari berhubungan dengan pribadi dengan Tuhan, firman Tuhan. Pasti bisa dengar suara Tuhan, karena Tuhan itu akan berbicara kepada orang-orang yang sangat serius sama dia, sangat sayang sama dia, sangat mencari dia. Ya, serius untuk memberitahukan ke perjanjian-perjanjiannya, memberitahukan janji-janjinya, memberitahukan berkat-berkatnya, memberitahukan tugas-tugasnya. Ada amin, haleluya ya. Ya, kita lanjut lagi di Matius 4 ayat 23. Matius 4 ayat 23 bunyinya, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Jadi Tuhan Yesus pun menyembuhkan waktu dia hadir di dunia dalam 100% Tuhan, 100% manusia. Ya, disinilah Tuhan Yesus melakukan 3 pelayanan, yaitu pengajaran, khotbah, dan kesembuhan.
Ini adalah tiga pelayanan utama Kristus. Pengajaran, khotbah, kesembuhan. Ya, pengajaran, khotbah, kesembuhan. Dan kesembuhan ini termasuk pengusiran setan-setan. Ya, pengajaran, khotbah, kesembuhan. Kesembuhan ini termasuk pengusir setan-setan juga. Jadi, itulah tugas yang dilakukan Tuhan Yesus. Dan itulah tugas yang harus kita lakukan. Katakan kita anak Tuhan, melanjutkan pekerjaan Bapa kita Tuhan Yesus. Ya, makanya kita untuk melanjutkan tugas ini kita harus ada dasar firman Tuhannya. Yohanes 14 ayat 12 ya. Yohanes 14 ayat 12. Bukan tugas Tuhan saja waktu 2000 tahun lagi di bumi, tapi itu tugas kita. Ya. Ini janji Tuhan. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, percaya Tuhan Yesus Kristus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan, kalau kita membaca Yohanes 14 ayat 12 ini, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan. Ya, karena kita percaya sama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. 3 itu yang penting. Tadi ya, pengajar, khotbah, sama kesembuhan. Kesembuhan itu mengusir setan juga, konseling pelepasan. Ya. Dan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari itu juga Tuhan akan sediakan. Ya, kita tidak tahu, tapi pekerjaan-pekerjaan yang besar yang Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun lalu, kita bisa diberikan pengalaman-pengalaman itu sama Tuhan di hari-hari yang akan datang. Ada amin, haleluya. Yang pegang firman Tuhan. Tuhan Yesus, Yohanes 14 ayat 12. Berikan tanggung jawab itu kepadaku, Yohanes 14 ayat 12. Dan itulah firman Tuhan untuk aku. Aku mau melayani Tuhan sebagai pengajar, khotbah, dan layanan kesembuhan dan konseling pelepasan, pengusiran setan. Dan pekerjaan-pekerjaan dari itu yang akan kita lakukan mendapatkan pengalaman-pengalaman bersama Tuhan. Yang akan kita lakukan bersama Tuhan tentunya di masa depan. Di masa pandemi ini Tuhan akan melakukannya. Ada amin. Di setiap kita, saya yakin. Yohanes 14 ayat 12 itulah firman buat saya. Ayo katakan, Yohanes 14 ayat 12 itulah firman buat saya. Ya. Saya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari itu, karena Tuhan Yesus menyertai kita. Ada amin, melalui Allah Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur. Kuasanya itu kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Kita buka di Lukas 4, 18-19. Lukas 4, 18-19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, ini artinya apa? Roh Tuhan ada pada kita. Waktu Tuhan Yesus menyebutkan ini, Roh Tuhan ada padaku di Yesaya, dia benar-benar menggenapinya. Tapi kita menggenapinya sebagai statusnya anak Tuhan. Roh Tuhan ada padaku. Ku itu Tuhan Yesus. Kenapa kunya itu Tuhan Yesus? Kita sudah bersatu dalam Yesus, Yesus bersatu dalam kita. Ada amin. Kita sudah melakukan persatuan-persatuan kudus bersama Tuhan Yesus Kristus. Kok bisa? Iya. Tubuh kita adalah bait Tuhan, bait Roh Kudus. Kita bersatu dengan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus itu roh. Roh Bapa dan Roh Yesus Kristus itu Roh Kudus. Kita sudah bersatu. Ya, kalau kita sudah bersatu, makanya kita bisa dengan penuh rasa syukur kita bilang, Roh Tuhan ada padaku. Roh Tuhan ada padaku. Sama-sama. Roh Tuhan ada padaku. 1, 2, 3. Roh Tuhan ada padaku. Untuk apa? Oleh sebab itu ia telah mengurapi aku. Jadi kalau Roh Tuhan ada pada kita, tugasnya untuk mengurapi. Karena Kristus artinya yang diurapi. Tujuannya untuk apa diurapi? Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku. Jadi kita diutus itu menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ya, itu tugas loh. Orang-orang miskin kita harus menyampaikan kabar baik. Kabar baiknya apa? Mereka yang miskin itu, mereka yang memang benar-benar tidak memiliki suatu yang kelebihan, tapi berharap bersandar kepada sesuatu hal yang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari yang amat sulit, kita harus memberitakan kabar baik. Kabar baik apa?
bahwa mereka yang mempunyai kerajaan surga kalau kita memberitakan kabar baik. Karena bahkan mereka akan berharap kepada Allah Yesus Kristus, pengharapannya. Ya, supaya mereka itu berharap teguh, berharap sungguh-sungguh sama Tuhan. Walaupun mereka miskin di bumi, kalau kita memberikan kabar baik, itu akan menjadi suatu hal yang lebih daripada harta dunia. Ya, kabar baik itu tentang Tuhan, itu ada milik pusakanya. Dan itu akan mengubah semua aspek hidup mereka. Ada amin, haleluya. Makanya kita mau diutus. Sama-sama kita bilang, saya mau diutus kemanapun Tuhan perintahkan. Ya. Janganlah kita memikirkan zona nyaman kita, penghasilan untuk simpanan, deposito, tidak ada lagi harta benda yang kita kejar. Kalaupun kita bekerja itu untuk kecukupan kebutuhan sehari-hari dan untuk memberkati pelayanan Tuhan. Ada amin ya. Ya, tapi jangan kita sampai ke duniawian lagi deh, kedagingan ya. Nah, itu. Ayat 19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan tuh. Banyak orang ditawan iblis. Tugas kita bersama Yesus membebaskan itu. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Banyak orang dibutakan rohaninya. Sehingga mata jasmaninya lebih dominan, hanya memikirkan hal-hal yang bersifat pleasureness, kesenangan dunia. Ketakutan di mana-mana pandemi ini karena nggak bisa ini, nggak bisa itu. Jadi hanya memikirkan kesenangan-kesenangan dunia. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Banyak orang-orang yang di sini diperlakukan nggak adil. Ya, tugas kita bersama Tuhan Yesus Kristus supaya mereka dibebaskan dari segala tertindas dengan cara memberikan pengampunan, memberikan sikap yang baik kepada orang yang menindas dia, untuk mendoakan, memberkati, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Artinya memang kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Tahun rahmat Tuhan itu adalah kedatangan Tuhan ketika Tuhan memberikan kita perkenanannya supaya kita termasuk umat pilihannya yang akan diangkat naik ke surga waktu masih hidup ini. Ada amin. Haleluya. Kita masih hidup ini bisa menyaksikan diri kita sendiri diangkat oleh Tuhan. Ada amin. Siapa yang mau seperti itu? Angkat tangan. Nanti baca ya di Wahyu 12 ayat 5. Wahyu 12 ayat 5 itu tentang anak laki-laki yang direbut dan dibawa lari ke tahta Allah. Itulah gambaran selective rapture. Tapi saya tidak akan berbahas ini ya. Tapi itu gambarannya. Wahyu 12 ayat 5 itu selective rapture. Selective ada kriterianya ya. Terus kita buka ayat terakhir lagi di Lukas 5 ayat 17. Ini ayat terakhir. Lukas 5 ayat 17. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Nah, ini dia. Tuhan Yesus melakukan pelayanannya. Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Ini orang-orang yang oposisi atau orang-orang yang mencari kesalahan Yesus itu turut mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem, dari desa-desa yang mungkin agak jauh ya. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Jadi kuasa Tuhan itulah yang menyertai kita sehingga kita dapat menyembuhkan orang sakit. Bukan kuasa kita, bukan atas nama kita, tapi atas nama Tuhan Yesus Kristus kita dapat menyembuhkan orang sakit. Kita tumpangkan tangan, bilang atas nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah sembuh. Kuasa darah anak domba Allah, bila Tuhan Yesus mengalir. Bisa. Bapak Ibu harus praktekkan, ya minimal pada diri sendiri. Misalnya ada pilek atau ada macam-macam pegel-pegel, atau sakit leher saat tidur, doakan. Atau sakit tenggorokan, bilang bila Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan pilekku, bila Tuhan Yesus menyembuhkan sakit tenggorokanku, menyembuhkan telingaku, Yesus menyembuhkan leherku, Yesus menyembuhkan lambungku. Oleh Tuhan Yesus aku telah sembuh. Deklarasikan. Kalau kita deklarasikan firman, Tuhan tidak pernah berdusta. Firman-Nya benar-benar mengerjakan apa yang dikatakan oleh kita sebagai anak-anaknya. Ada amin, haleluya. Ya, makanya kita ini sebenarnya beruntung. Kita sebagai anak Tuhan, orang Kristen. Kenapa?
Karena dengan perkataan firman mendatangkan kesembuhan. Ada amin, haleluya. Ya, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, aku sudah sembuh. Bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan sakit pilekku. Bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan sakit radang tenggorokanku. Bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan sakit pegel-pegelku misalnya. Apapun penyakitnya, sebutkan bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan apa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah sembuh. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Makanya setelah kita mengucapkan doa kesembuhan itu, kita bersyukur. Makanya Sion itu adalah tempat kesembuhan. Amin. Ya, tempat kediaman Allah yang punya kuasa kesembuhan kan Tuhan Yesus. Kita hanya meminta saja, memohon urapannya turun, urapan kesembuhan, urapan kuasa, ya, kuasa Tuhan yang menyertai. Ya. Jadi apapun penyakit yang Bapak Ibu alami, sebutkan dengan perkataan itu, sebutkan firman. Kita memperkatakan firman, kita memperkatakan artinya menyebutkan firman. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, aku telah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24. Ya, itu kalau nggak salah Yeremia 17 ayat 14 itu ada lagunya, saya senang. Lagunya Don Moon itu. Heal me, oh Lord, then I will be healed. Save me, then I will be saved. Heal me, oh Lord, and I will be healed. Save me, then I will be saved. Ya, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Terpuji Engkau Kristus. Terima kasih Tuhan, Sion tempat kesembuhan kami. Tuhan Yesus memang pernah sakit. Kami percaya Tuhan Allah Bapa, Allah Yesus, Allah Roh Kudus mendengar setiap perkataan firman yang kami ucapkan. Oleh bilur Tuhan Yesus Kristus, kami telah sembuh. Oleh bilur Tuhan Yesus Kristus, aku telah sembuh. Bilur Tuhan Yesus Kristus menjamah Tuhan Bapak Ibu Saudara yang ada menyaksikan program ini. Apapun sakit penyakit Bapak Ibu Saudara, oleh bilur Tuhan Yesus Bapak Ibu telah sembuh. Bilur Tuhan Yesus menyembuhkan, kuasa darah anak kembar Yesus Kristus menjamah, membasuh, roh penyakit dipatahkan, dihancurkan, jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kuasa darah anak kembar mengalir setiap kami. Urapi hambamu, urapi anak-anakmu yang mendengarkan ini, urapi Tuhan, urapi kesembuhan, urapi kesehatan, urapi kuasa Tuhan menyertai kami. Roh Tuhan ada pada kami, di dalam nama Bapa dan Roh Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu, biarlah kami Tuhan terus mengingat firman-firman ini Tuhan, dan mengucapnya berulang-ulang untuk apapun Tuhan pelayanan kami, untuk kesembuhan kami, untuk mendoakan orang sakit dan mereka sembuh, dan untuk mengusir segala setan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan kami dalam istirahat tidur kami, berikan kami tidur nyenyak, bangunkan besok pagi jam 4 pagi dengan tubuh disegarkan untuk melakukan doa, pemujian, penyembahan. Dan kami berada di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam Tuhan Kristus, Allah Roh Kudus menguasai kami dalam tidur, alam sadar dalam sadar kami, tolak kematian mendadak, tolak segala penyakit apapun, kuasa gelap, kuasa iblis, kuasa roh-roh mimpi buruk, patahkan kuasanya dengan darah malah dari Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam Tuhan Kristus kami berdoa, syukur haleluya, amin. Ya, sampai besok kita akan membahas makna Bukit Sion yang ke-24. Tuhan Yesus berkati. Shalom.